Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaulak Ahmad Ramsi, NPM 21082010066 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari mata kuliah e-bisnis. Yang pertama yaitu definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Dimulai dari definisinya. E-bisnis merupakan suatu kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Lalu konsep dari e-bisnis ini sendiri yaitu yang pertama memiliki jangkauan yang luas, karena e-bisnis ini meliputi modal, SDM, dan segala proses pemasaran produk dan jasa. Yang kedua yaitu merupakan akar dari perdagangan online, karena e-bisnis ini sebagai dasar yang dimana peningkatannya ini melahirkan perdagangan online yang disebut dengan e-commerce. Lalu terdapat macam-macam e-bisnis, yaitu terdapat business to business, yaitu kedua belah pihak yang sama-sama melakukan transaksi dengan kepentingan bisnis. Lalu business to consumer, yaitu seperti jual beli biasa pada biasanya. Lalu consumer to consumer, yaitu transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan konsumen, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sebagainya. Lalu terdapat consumer to business, yaitu di mana konsumen yang bertindak sebagai penjual, sementara perusahaan bertindak sebagai pembeli. Lalu yang kelima terdapat government to business, yaitu antara pemerintah dengan perusahaan. Lalu business to government, perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya terhadap pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu government to government, jadi antara pemerintah dengan pemerintah, seperti contohnya kepentingan diplomasi antara satu negara dengan negara yang lain. Lalu komponen utama e-bisnis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama technical e-business infrastructure yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, dan data. Sementara yang kedua yaitu human e-business infrastructure yang meliputi keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, dan pengetahuan. Lalu sejarah dan perkembangan dari e-bisnis ini sendiri, yang pertama yaitu munculnya electronic data interchange atau yang disebut dengan EDI, yaitu sebuah sistem yang menggantikan tradisional mailing dan faksimile menjadi sistem yang dapat melakukan digital transfer antara satu komputer dengan yang lainnya tanpa adanya intervensi dari manusia. Yang kedua yaitu setelah munculnya EDI, adanya Michael Aldrich yang melakukan pengembangan awal dari online shopping. Pada saat itu Michael Aldrich memperkenalkan transaksi pembelian jarak jauh dengan menggunakan telepon, sehingga disebut dengan teleshopping. Lalu setelah itu yang ketiga, setelah Michael Aldrich mengembangkan online shopping ini, banyak perusahaan besar juga yang mulai mengimplementasikan e-bisnis seperti Microsoft, SAP, Oracle, dan IBM. Layanan-layanan dari e-bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan ini telah terintegrasi dalam suatu paket produk, diantaranya yaitu IBM Business Solution, Oracle Business Intelligence, SAP Business Suite, dan Microsoft Dynamics. Lalu yang terakhir, munculnya e-commerce. Jadi dari e-bisnis ini muncullah berbagai macam peningkatan penerapannya,
sehingga muncul e-commerce seperti Amazon yang diluncurkan pada tahun 1995 dan juga eBay. Oke, setelah itu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu model-model e-bisnis. Model-model e-bisnis ini yang pertama yaitu terdapat 9 elemen model bisnis. Yang pertama yaitu value proposition, yang kedua revenue model, lalu market opportunity, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organizational development, management team, dan raising capital. Nah, value proposition ini sendiri yaitu mendefinisikan bagaimana perusahaan produk atau layanan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu revenue model atau model pendapatan. Nah, perusahaan ini dapat membuat beberapa model dari pendapatan. Yang pertama contohnya yaitu seperti iklan. Yang kedua yaitu berlangganan. Yang ketiga biaya transaksi. Lalu yang keempat penjualan. Dan yang kelima afiliasi. Lalu setelah itu yang ketiga market opportunity, merupakan sebuah peluang potensial yang tersedia bagi perusahaan di ruang pasar tersebut. Lalu yang keempat terdapat competitive environment, yaitu mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama. Lalu selanjutnya yang kelima terdapat competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif dicapai oleh perusahaan ketika bisa menghasilkan produk yang unggul. Lalu setelah itu untuk nomor 6 terdapat market strategy, yaitu segala sesuatu yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan. Lalu yang ketujuh terdapat organizational development, yaitu perusahaan yang berharap untuk tumbuh dan berkembang. Lalu selanjutnya terdapat manajemen tim, yaitu karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat model bisnis dapat berfungsi atau berjalan dengan semestinya. Lalu yang terakhir dapat raising capital, itu merupakan cara meningkatkan modal, merupakan salah satu fungsi terpenting bagi pendiri bisnis startup. Lalu selanjutnya terdapat model bisnis dari e-commerce. Yang pertama yaitu terdapat business to consumer, yaitu aktivitas yang dilakukan produsen bisnis kepada konsumen secara langsung. Yang kedua yaitu business to business, yaitu aktivitas yang dilakukan antara perusahaan dengan kepentingan bisnis. Lalu selanjutnya e-commerce enablers. Jadi bagi perusahaan ketika ingin mengubah perusahaannya menjadi basis atau menggunakan infrastruktur internet, maka perusahaan tersebut perlu menyediakan beberapa hal seperti menyediakan perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi, jaringan dan teknologi komunikasi, desain web, dan penggunaan layanan konsultasi. Lalu untuk e-commerce on changing business strategy, structure and process, terdapat 4 sub di sini, yaitu yang pertama industri structure, industri value chain, firm value chain, dan firm value web. Nah, untuk industri structure ini atau disebut dengan struktur industri mengacu pada sifat para pemain dalam suatu industri. Nah, sifat pemain ini terdapat beberapa seperti ancaman produk baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan rintangan untuk masuk bagi pemain baru. Yang kedua yaitu industri value chain, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk dan layanan akhir. Lalu firm value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk akhir dari input mentah sehingga perusahaan dapat menyediakan produk yang bernilai. Value-nya ini contohnya seperti logistik, operation, sales and marketing, dan after sales service. Yang terakhir yaitu firm value web. Nah, firm value web ini merupakan sebuah jaringan nilai yang mengkoordinasikan pemasok perusahaan dengan kebutuhan produksinya sendiri menggunakan sistem manajemen rantai pasokan berbasis internet. Perusahaan juga menggunakan internet
untuk mengembangkan hubungan dekat dengan mitra logistik mereka. Lalu selanjutnya bisnis strategi. Untuk bisnis strategi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu differentiation, yaitu membuat produk dan jasa menjadi unik dan berbeda untuk membedakannya dari produk pesaing. Yang kedua yaitu cost competition, yaitu menawarkan produk dan layanan dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Yang ketiga yaitu scope, bersaing, yaitu bersaing di semua pasar di seluruh dunia, bukan hanya di pasar lokal, regional, atau nasional. Yang keempat yaitu fokus atau market niche, yaitu bersaing pada pasar atau segmen produk yang sempit. Yang terakhir yaitu customer intimacy, yaitu mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi bisnis. Nah, apa itu strategi e-bisnis? Berdasarkan definisi yang telah dicantumkan di sini, yaitu merupakan suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Fungsi-fungsi dari strategi bisnis ini yang pertama yaitu untuk membantu perencanaan, kedua membedakan dengan bisnis lain, ketiga mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, lalu membuat bisnis menjadi lebih efisien, yang terakhir untuk mengontrol bisnis. Lalu untuk dalam strategi e-bisnis ini terdapat analisis dari strategi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dari analisis strategi ini kemudian membuahkan beberapa tinjauan seperti tinjauan terhadap sumber daya internal, tinjauan terhadap lingkungan persaingan, lalu tinjauan terhadap lingkungan yang lebih luas. Lalu terdapat jenis-jenis dari analisis strategi. Yang pertama yaitu analisis strategi internal, yaitu analisis yang dilakukan terhadap perusahaan sendiri. Lalu yang kedua analisis strategi eksternal, yaitu analisis strategi berdasarkan pasar. Lalu tujuan dari strategi ini sendiri yaitu untuk memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola e-bisnis tersebut tentang apa yang harus dicapai. Dalam strategi e-bisnis ini terdapat 8 keputusan strategi bisnis utama. 8 keputusan utama tersebut yang pertama yaitu prioritas saluran bisnis digital, yang kedua pengembangan pasar dan produk, ketiga strategi pemosisian dan diferensiasi, yang keempat model bisnis dan pendapatan, yang kelima restrukturisasi pasar, yang keenam kemampuan manajemen rantai pasokan, ketujuh kemampuan manajemen pengetahuan internal, dan yang terakhir sumber daya dan kemampuan organisasi. Lalu terdapat implementasi strategi dengan definisinya yaitu mengacu pada pelaksanaan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dari organisasi. Dengan prosesnya yaitu yang pertama membangun organisasi, memasok sumber daya, mengembangkan kebijakan, melakukan penerapan kebijakan, menggabungkan struktur penghargaan, dan menggunakan kepemimpinan strategis. Lalu untuk strategi dari sistem informasi dan strategi e-bisnis yaitu pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai, kedua bermitra dengan distributor menggunakan extranet, ketiga menghasilkan pendapatan, dan yang keempat komunikasi merek. Lalu untuk materi selanjutnya terdapat infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis ini memiliki definisi yaitu segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis, mencakup hardware, software, data, dan lain-lain. Dengan komponen infrastrukturnya yaitu terdapat technical e-business infrastructure seperti hardware, software, teknologi komunikasi, dan data. Lalu untuk human e-business infrastrukturnya yaitu keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, dan pengetahuan. Lalu setelah itu terdapat lapisan-lapisan dari infrastruktur e-business yang pertama yaitu e-business service application, yang kedua sistem software, ketiga transport or network, yang keempat storage, dan yang kelima yaitu content and data. E-business service application ini merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan permodelan konsep untuk mencapai suatu target. Yang kedua sistem software
ini merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung proses e-bisnis dalam mencapai suatu tujuan. Lalu transport network ini yaitu koneksi yang dibutuhkan oleh infrastruktur. Yang keempat yaitu storage, ya. Layer ini mencakup penyimpanan data di dalam server web ataupun media penyimpanan. Yang terakhir yaitu content and data, yaitu layer ini mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen, data transaksi, dan lain sebagainya. Lalu untuk teknologi dari internet yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama intranet. Intranet ini sendiri merupakan jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP, yaitu untuk proses pertukaran data yang terjadi di dalam perusahaan. Sementara extranet yaitu jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Setelah itu terdapat web hosting, yaitu perusahaan penyedia layanan hosting. Setelah itu terdapat internet akses aplikasi software dengan definisinya yaitu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Dengan contohnya yaitu web 2.0 seperti teknologi-teknologi di balik web 2.0 ini seperti blog, email, feeds, IPTV atau internet TV, VoIP atau voice over IP, widgets, dan atomisasi. Lalu setelah itu terdapat standar internet seperti HTTP protokol, URL, dan domain. HTTP protokol ini sendiri merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data. Sementara URL merupakan rangkaian karakter tertentu yang digunakan untuk menunjukkan atau menemukan alamat web. Lalu sementara domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server. Lalu setelah itu managing e-business infrastructure. Dalam memanage infrastruktur e-business ini diperlukan ISP atau Internet Service Provider. Apa itu? ISP merupakan perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk individu dan organisasi. Contohnya seperti Biznet, IndiHome, Telkom, dan MNC Play. Fungsinya yaitu untuk menyediakan layanan jasa koneksi internet dan menyambungkan pengguna layanan ke gateway internet yang paling dekat. Dengan jenis-jenisnya seperti dial-up, dedicated connection, hotspot, wireless, mobile, dan mobile access. Lalu untuk hambatannya sendiri dari ISP, contohnya seperti lambatnya koneksi internet, service provider ISP down, serta kabel jaringan terputus. Lalu untuk pendekatan dari infrastruktur aplikasi bisnis ini tetap dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan terfragmentasi. Pendekatan ini menghambat cara menentukan suatu keputusan dan mengarah ke isolasi antara fungsional unit. Sementara pendekatan terintegrasi sepenuhnya konsisten dengan prinsip e-bisnis, sehingga banyak perusahaan yang beralih ke vendor perencanaan sumber daya perusahaan ERP seperti SAP, dan PeopleSoft, dan Oracle. Lalu untuk tingkat manajemen dalam suatu perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama top management dengan fungsinya yaitu untuk perencanaan strategis. Lalu terdapat middle management dengan fungsinya yaitu pengendalian manajemen, dan yang terakhir low management dengan fungsinya yaitu pengendalian operasional. Lalu untuk web service dengan definisinya yaitu perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. Hambatan-hambatannya seperti gangguan tak terduga, kemungkinan kehilangan kendali, dan kesulitan memindahkan data. Lalu yang terakhir dapat mobile commerce dengan teknologi-teknologi di belakangnya seperti WAP atau Wireless Application Protocol. Nah, WAP ini sendiri merupakan standar atau protokol yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. Lalu kedua yaitu terdapat aplikasi SMS, yaitu aplikasi pesanan yang memungkinkan untuk mengirim pesan teks pribadi ke kontak. Lalu yang ketiga terdapat WiFi, yang keempat Bluetooth. Oke, selanjutnya yaitu materi building e-commerce presence. Yang pertama yaitu imagine your e-commerce presence, yaitu menentukan visi dan harapan. Lalu langkah kedua menentukan model bisnis.
dan pendapatan. Model bisnisnya ini bisa berupa portal, retailer, penyedia konten, broker transaksi, atau pencipta pasar. Sementara pendapatan dapat berupa iklan, langganan, biaya transaksi, penjualan, dan pendapatan afiliasi. Lalu yang ketiga, menentukan target audience. Yang keempat, menentukan pasar yang akan dimasuki. Penentuan pasar ini sangat penting karena masuk ke pasar yang menurun, yang dipengaruhi dengan kekuatan pesaing, maka kita akan memiliki resiko yang besar untuk gagal. Sementara ketika kita masuk ke pasar yang sedang berkembang dan memiliki sedikit pesaing, maka kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Lalu yang terakhir, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dapat memberikan kita pertimbangan cara untuk mengatasi kelemahan dan membangun kekuatan kita. Lalu selanjutnya yaitu building an e-commerce presence a systematic approach. Yang pertama pastinya membuat tim. Lalu yang kedua, membuat perencanaan pengembangan sistem e-commerce. Dengan langkah-langkahnya itu yang pertama, melakukan sistem analisis atau planning, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan syarat yang harus dilakukan untuk membuat e-commerce. Yang kedua yaitu sistem design, yaitu proses mengartikan elemen sistem seperti arsitektur, modul, komponen, dan interface. Yang ketiga yaitu building the system. Yang keempat testing, seperti pengujian unit, pengujian sistem, memverifikasi tujuan bisnis. Lalu yang kelima, implementation, yaitu keberhasilan e-commerce bergantung pada tim karyawan yang memantau dan menyesuaikan situasi dari kondisi pasar yang berubah. Lalu selanjutnya terdapat choosing software and hardware. Untuk website arsitektur ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu single tier dan multi tier. Nah, single tier ini sendiri yaitu menempatkan semua komponen yang diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak, baik itu back-end atau front-end, hanya pada satu server. Nah, ini pastinya memiliki resiko yang besar jika server sedang down. Aplikasi juga ikut down dan tidak akan tersambung dengan database. Sementara multi-tier membagi akses data di lebih dari satu server, memiliki semua sumber daya yang tersebar ke server yang berbeda, akan meningkatkan kinerja penerapan Anda. Lalu untuk web server softwarenya sendiri terdapat banyak sekali, salah satu beberapa diantaranya yaitu terdapat teknologi laman HTML, lalu XML, Oracle, dan Apache. Lalu selanjutnya e-commerce site tools. E-commerce site tools yang lainnya seperti tools for interactivity and active content. Jadi tools yang akan dipakai di sini itu untuk gunanya itu untuk membuat website atau aplikasi yang interaktif. Karena semakin interaktif situs web atau aplikasi, dalam hal ini situs web, maka semakin efektif pula dalam menghasilkan penjualan dan mendorong pengunjung. Terdapat beberapa tools yang dipakai atau teknologi yang dipakai. Yang pertama yaitu CGI atau Common Gateway Interface, yaitu merupakan perangkat standar untuk komunikasi antara pengguna dan server. Yang kedua itu ASP atau Active Server Pages. Yang ketiga yaitu Java, merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat interaktivitas dan konten aktif di komputer klien. Yang keempat yaitu JSP atau Java Server Pages, yaitu merupakan standar pengkodan halaman web yang memungkinkan pengembang menggunakan kombinasi HTML, script, JSP, dan Java. Yang kelima yaitu JavaScript, yaitu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menangani interaksi dengan browser. Terus setelah itu tools-tools lainnya seperti Web 2.0 Design Elements dan Personalization Tools. Lalu yang terakhir terdapat Developing a Mobile Website and Building Mobile Application. Yang pertama yaitu Planning and Building a Mobile Web Presence, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai, kegunaan sistem yang akan dibuat, dan informasi-informasi yang harus ada pada sistem. Yang kedua yaitu design consideration, yaitu menentukan desain untuk masing-masing platform untuk kemudahan penggunaan. Yang terakhir yaitu performance and cost consideration, yaitu terdapat beberapa pertimbangan
yang dapat dipilih oleh perusahaan, seperti situs web dan aplikasi web seluler yang dipilih jika menginginkan biaya yang relatif murah. Namun jika perusahaan tidak terkendala biaya, maka perusahaan tersebut dapat memilih aplikasi mobile secara langsung karena membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak. Lalu untuk materi terakhir yaitu berjudul E-commerce Security and Payment System. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu terdapat security threat in the e-commerce environment. Untuk ancaman-ancaman keamanan di lingkup e-commerce ini dibagi menjadi beberapa seperti yang ada di sini. Yang pertama yaitu kode berbahaya atau malware. Nah, malware ini mencakup berbagai ancaman seperti virus, worm, trojan horse, ransomware, dan bot. Disebut sebagai exploit atau threat karena dirancang untuk memanfaatkan kerentanan dari perangkat lunak seperti sistem operasi komputer, browser web, aplikasi, atau perangkat lunak lainnya. Lalu yang kedua, program yang tidak diinginkan, contohnya seperti adware, spyware, dan aplikasi lain yang menginstal sendiri di komputer. Setelah diinstal, aplikasi ini biasanya sangat sulit untuk dihapus dari komputer. Yang ketiga yaitu pengelabuhan atau phishing, merupakan segala upaya penipuan online oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia untuk keuntungan finansial. Serangan phishing ini merupakan penipuan langsung. Salah satu serangan phishing yang paling populer melalui email. Lalu setelah itu terdapat cyber vandalism, peretasan dan pelanggaran data yang mana threat ini dilakukan oleh hacker. Lalu terdapat penipuan atau pencurian kartu kredit, penipuan identitas, situs web spoofing, farming, dan spam. Nah, untuk spoofing ini sendiri merupakan upaya menyembunyikan identitas sebenarnya dengan menggunakan email orang lain atau alamat IP. Lalu untuk farming merupakan mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud dengan situs menyamar sebagai tujuan yang dimaksud. Lalu untuk spam, contohnya seperti perusahaan yang menawarkan beberapa produk atau layanan, tapi kenyataannya hanyalah kumpulan iklan untuk situs lain. Bahkan beberapa di antaranya mengandung virus. Lalu terdapat denial of service dan distributed denial of service. Nah, denial of service ini merupakan serangan yang melibatkan penggunaan jaringan bot dan apa yang biasa disebut dengan serangan terdistribusi yang dibangun dari ribuan komputer klien yang disusupi. Serangan DOS ini akan menyebabkan situs web untuk menutup sehingga tidak mungkin bagi pengguna untuk mengakses situs tersebut. Lalu setelah itu terdapat perangkat lunak server dan klien dirancang dengan buruk, masalah keamanan jaringan sosial, masalah keamanan platform seluler, dan masalah keamanan cloud. Lalu selanjutnya teknologi solution, teknologi yang dapat digunakan untuk menanggulangi threat tersebut. Yang pertama yaitu terdapat enkripsi. Enkripsi ini sendiri merupakan proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima. Tujuan dari enkripsi adalah mengamankan informasi yang disimpan dan mengamankan transmisi informasi. Macam-macam dari enkripsi, contohnya seperti enkripsi kunci simetris dan enkripsi kunci publik. Lalu teknologi selanjutnya yaitu mengamankan saluran komunikasi. Contohnya seperti penggunaan VPN dan pengimplementasian Wi-Fi Protected Access atau WPA terhadap jaringan Wi-Fi saat ini, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Lalu setelah itu teknologi selanjutnya melindungi jaringan dengan penggunaan firewall dan server proxy. Sementara yang terakhir teknologi yang terakhir yaitu melindungi server dan klien dengan cara meningkatkan keamanan sistem operasi, dan yang kedua menggunakan software antivirus. Lalu selanjutnya yaitu management policies, business procedures, and public laws. Untuk developing an e-commerce security plan, untuk mengembangkan keamanan
security plan dari perusahaan atau dari e-commerce terkait, maka perusahaan tersebut yang pertama perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu perform a risk assessment atau melakukan penilaian risiko, yaitu menilai atau membuat rencana keamanan dengan dimulai dengan penilaian risiko dan titik kerentanan. Yang kedua yaitu develop a security policy atau kebijakan keamanan, merupakan serangkaian pernyataan yang memprioritaskan resiko informasi, mengidentifikasi resiko yang dapat diterima target, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga yaitu development implementation plan atau rencana implementasi, yaitu langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu create a security organization, yaitu membuat organisasi cyber security di sebuah perusahaan. Nah, gunanya organisasi keamanan ini untuk mendidik dan melatih pengguna, membuat manajemen tetap waspada terhadap ancaman dan gangguan keamanan. Lalu yang terakhir yaitu perform a security audit, yaitu melakukan audit keamanan secara berkala. Lalu untuk payment system ini dapat banyak opsi untuk macam pembayarannya, seperti uang tunai, transfer cek, kartu kredit, nilai tersimpan. Nilai tersimpan ini contohnya seperti kartu debit atau kartu prabayar. Lalu akumulasi saldo, contohnya seperti utilitas dan akun American Express. Lalu selanjutnya untuk terdapat e-wallet, PayPal, dan bill me later yang sifatnya yaitu cicilan. Lalu untuk stakeholders dalam payment system ini dibagi menjadi 4 stakeholdernya, yaitu yang pertama konsumen, pedagang, perantara keuangan, dan regulator pemerintah. Sekian presentasi ringkasan materi dari e-bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.